الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الفلاح. حي الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku, jamaah Jumat undangan Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan hari yang mulia di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Jumat ini merupakan Jumat terakhir dalam hitungan tahun Syamsiyah. Karena itu kita berdoa semoga segala amaliyah yang telah kita lakukan sebelumnya Allah berkenan menerimanya, memaafkan kesalahannya dan memberikan pahala yang sempurna di sisinya. Yang kedua, bisa jadi Jumat ini merupakan Jumat terakhir dalam hidup bagi orang-orang tertentu atas kehendak Allah. Karena sebelum sampai di Jumat berikutnya, ajal telah menemuinya. Kita doakan bagi siapa saja yang menemui ajalnya dalam waktu dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka husnul khatimah. Yang ketiga, ini yang hampir pasti buat saya terutama, Jumat ini merupakan khutbah, bisa jadi khutbah terakhir, karena ada mutasi dari seorang PNS yang ini harus diikuti. Mohon doanya dimanapun kita berkarya, semoga senantiasa dalam kebaikan. Dan yang ingin kami harapkan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengintervensi kebijakan ini sehingga kami bisa tetap di Subang. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Khatib wasiat kepada diri dan segenap jamaah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Tentu dengan cara meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berusaha untuk menjauhi kemaksiatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini seolah musafir yang melewati sebuah jalan.
dengan lintasan penuh dinamika dan penuh tantangan. Jangan pernah menyerah ketika harus mendaki medan yang terjal, dan jangan pernah terlena ketika melewati medan yang indah dan terasa nyaman. Karena semua itu hanyalah ujian. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita memerlukan rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan. Dan ketakwaanlah yang menjadi rambu-rambu yang mampu memandu kita sehingga tetap berada pada jalan yang benar, dan itulah bekal yang paling baik untuk bekal kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, yakni di kampung abadi akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Layaknya sebuah perjalanan yang panjang, maka kita haruslah menyempatkan diri untuk berhenti, beristirahat, guna mengumpulkan kembali semangat dan tenaga agar dapat melanjutkan perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita mesti menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, menghitung sekaligus kontemplasi, yang dalam bahasa Arab ini disebut sebagai muhasabah. Demikian pentingnya muhasabah sehingga Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah bertutur, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, yakni hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya, orang yang cerdas adalah orang yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dalam Al-Quran, Allah juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Dari perintah Allah dan Rasul serta nasihat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kita bisa mengambil banyak pelajaran dan beberapa catatan penting tentang manfaat dari introspeksi atau muhasabah. Itu ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan dari upaya
melakukan charging atau mengecas semangat hidup melalui introspeksi diri ini. Yang pertama, muhasabah merupakan wahana koreksi diri. Dengan introspeksi kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan atau keburukan? Apakah manfaat atau mudarat? Apakah sunnah atau bid'ah? Atau apakah semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau semakin menjauh? Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, muhasabah merupakan upaya memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri dan orang lain. Dalam bahasa manajemen modern, ini disebut sebagai continuous improvement. Jadi bagaimana dengan bermuhasabah, kita menyadari akan kekurangan, kesalahan kita dan kekeliruan kita, kemudian kita memperbaiki diri, dan begitu seterusnya. Yang ketiga, momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh liku-liku, maka kita harus bisa berhati-hati ketika akan melewatinya lagi. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang dalam sepanjang jalan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Yang keempat, muhasabah bisa memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif, lakukan hal positif hari ini dan hari yang akan datang. Baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang merugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang dilaknat atau celaka. Na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, kelima, muhasabah adalah sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan tahu diri. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita sampai dengan saat ini sama sekali bukan hanya bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi betul-betul itu semua karena karunia yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, introspeksi diri akan membawa kita mengingat akan nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tak tahu diri dan kufur kepada nikmat Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah janjikan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah mempermaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Terakhir, khatib mengajak kepada diri dan segenap jamaah, mari kita senantiasa untuk melakukan muhasabah.
self assessment sebelum kita datang kepada suatu hari yang kita akan dihisab di depan mahkamah peradilan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada saat itu tidak ada yang bisa menolong seorang pun ketika kita membutuhkan pertolongan. Hanya amaliyah kita sajalah yang kemudian bisa memperingan hisaban kita kelak di hadapan mahkamah peradilan Allah Subhanahu wa taala. Ada fasilitas yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki, yaitu syafaat. Itu juga bisa menjadi bagian penolong. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah bekal yang kita bawa dari kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, senantiasa introspeksi diri, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjemput atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israil untuk menyabut ruh dari jiwa kita dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai ketika ajal tiba kita masih berlumuran dosa. Jangan sampai ketika ajal tiba kita masih bergelimang dalam kemaksiatan. Bertaubatlah atas segala kesalahan kita selagi Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertaubat, dan Allah pasti akan menerima orang-orang yang bertaubat. Dan bekalilah diri kita dengan amal soleh selagi ajal masih belum tiba. Semoga di masa yang akan datang kita lalui ke depan senantiasa diberi petunjuk, ketakwaan, kecukupan atas segala hajat, serta senantiasa dalam naungan hidayah, taufik dan rahmat Allah Jalla wa Ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal rizqi wa abwabal siha wa abwabal quwwah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal barakah. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimus shalah.